Sekali lagi shalom, selamat malam. Shalom. Udah semuanya udah makan? Ada yang belum? Oh saya sendiri yang belum ya berarti ya. Saya belum 2 kali. Oh belum 2 kali, oke. Malam hari ini kita ada waktu cukup panjang, sekitar 1 jam. Nanti kita ada sesi tanya jawab. Dan sampai saat ini juga kami sudah menerima beberapa pertanyaan. Ya, betul, ada banyak ya. pertanyaan udah masuk. Yes. Tapi sebelum masuk ke pertanyaan, kita persilakan Pak Dotoni mungkin bisa menyampaikan sedikit untuk apa pesan Tuhan yang secara khusus mau disampaikan buat setiap kita. Silakan Pak. Shalom. Mari kita buka Alkitab kita lebih dulu dalam kitab Pengkhotbah. Dan ini akan terjadi yang akan datang. Kitab Pengkhotbah pasal 1 ayat 9 sampai dengan ke-11. Kitab Pengkhotbah pasal 1 ayat 9 sampai dengan ke-11. Sudah yang genap sing ganjil. Apa yang pernah ada akan ada lagi. Dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada. Dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak ada. Akan ada kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Di dunia ini tidak ada yang apa saudara? Baru. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Kisahnya adalah tahun 96 saya dibawa Tuhan ke surga. Di situ ditunjukkan masa-masa yang akan datang sampai tahun 2035. Dan salah satu bagiannya adalah permulaan dari kesusahan. Apa saudara? Permulaan dari apa? Dan penyatuan mata uang. Dan apa saudara? Nah, di situ tunjukkan masa akan datang. Dan waktu itu saya tulis dalam sebuah buku. Waktu itu ada 2 buku. Yang pertama adalah Dunia Roh. Saya rasa sudah ada yang sudah bacanya, angkat tangan coba. Dunia Roh. Itu terbit tahun 2000. Nah, dari Dunia Roh itu langsung banyak serial muncul buku edisi berikutnya. 1, 2, 3, 4, buku tentang ramal, santet, macam-macam. Tapi ada buku yang kedua yang sangat penting. Dan itu ada rahasia yang terpenting. Justru tidak diterbitkan. Kenapa tidak diterbitkan? Waktu itu saya menemui pendeta Gilbert. Pak Gilbert hanya mau tanda tangan untuk buku pertama. Judulnya Dunia Roh. Makanya Dunia Roh itu pengantari pendeta Gilbert. Yang kedua, dia tidak ada tanggapan. Sehingga buku yang kedua ini tidak diterbitkan. Padahal buku yang kedua ini adalah rahasia-rahasia tentang penyatuan mata uang. Dan tentang apa? Permulaan dari kesusahan. Dan tentang suatu yang penting tentang pergerakan saham dan ekonomi presiden, wakil presiden di masa depan. Itu sampai tahun 2035. Ada 2 buku, dan waktu itu dibikin 2. Pertama aslinya, kedua adalah salinannya. Aslinya saya bawa dan sampai sekarang tidak ketemu. Yang kedua, waktu itu saya serahkan ke pendeta Gilbert. Nah, buku yang kedua itu di mana Anda tahu, saudara. Jadi ada yang asli, ada yang salinan. Nah, tapi untungnya sebagian masih ingat di sini. Jadi yang saya ingat tadi yang saya ngomong. Judul buku itu adalah Membuka Rahasia Alam Gaib. Apa saudara? Nah, tahun 2001, ini saya ceritakan awalnya dulu. Karena tidak ada yang mau menerbitkan,
Karena penerbit Bethlehem Publisher hanya mau menerbitkan buku dunia roh. Dan rangkuman-rangkumannya ada dunia santet, jadi banyak saudara. Tapi buku yang kedua itu tidak diterbitkan. 2001 saya dipanggil di Amerika oleh seorang profesor ahli komputer IT, cyber. Dia ahli di bidang programmer dan cyber security. Dan profesor ini murid-muridnya banyak agen rahasia CIA. Waktu itu saya dipanggil tahun 2001 dan kenang-kenangannya adalah celana ini. Celana ini saya beli $10. Berapa saudara? Tapi ingat mereknya Calvin Klein. $10 belinya di tempat factory outlet reject. Kenapa? Cari murahan. Tidak ada duit. Nah, di situ perjalanan dari Chicago ke Texas jalan darat. Itu berapa hari? Karena dia ingin banyak tanya tentang satu hal. Rahasia alam gaib. Apa saudara? Rahasia apa? Rahasia alam gaib. Disitulah perbincangan sampai berapa hari. Perjalanan darat dari Chicago sampai Texas. Dan ini adalah profesor. Agen CIA manggil dia prof. Berarti orang yang sangat pandai. Betul? Nah waktu itu dia ngomong sama saya bilang gini. Perlu pada tahu bahwa semua teknologi yang ada di muka bumi ini. Semua diketemukan karena dua hal. Pertama, okultisme. Kedua, tubuh manusia. Pertama, okultisme. Telepon itu dari mana? Telepati. Dari telepati, frekuensi, gelombang. Jadilah telepon. Dari telepon, jadilah HP. Betul? Betul? Dari HP, jadilah Android. Betul? Betul? Kedua, tubuh manusia. Makanya Paul padahal tahu banyak arkeologi itu berusaha untuk menemukan pengetahuan. Pompa air itu tercipta dari apa Pak Daud? Dia beritahu saya, itu dari cara kerja ginjal. Cara kerja apa? Rongsen X-ray itu dari mana? Dari mata. Lensa. Dari apa? Komputer itu dari mana Pak Daud? Belajar dari mana? Chip komputer, otak manusia. Tapi saya sangat ingin tahu suatu rahasia. Terciptanya alam gaib. Dan ini adalah kunci semuanya. Dia bilang gitu. Nah waktu itu dia ngomong sama saya tuh gini. Pak Daud pernah dengar teori Albert Einstein. Para profesor, doktor, karburator, botak, bocor. Untuk menemukan teori kecepatan cahaya itu susah. Dan tidak terpecahkan. Tetapi para dukun di Indonesia tidak tahu teori, sudah praktek. Wah hebat men itu ya. Contohnya pasang susuk, baca mantra, bes. Jaruk emas ada dalam tubuh manusia. Tanpa luka. Materi di dalam energi menjadi materi. Kecepatan cahaya. Santet. Orang kena santet di rongsen. Keluar paku jarumnya. Kecepatan cahaya. Dia ngomong. Profesor susah untuk menemukan. Mbah Dukun tidak tahu teori tapi praktek. Betul? 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 Dan orang pasang susuk di rongsen itu kelihatan jarumnya semua. Nah, tetapi saya ingin tahu yang lebih dari itu. Kadang orang berpikir tentang Lucifer itu tidak memahami sebenarnya adalah
Alkitab berkata bahwa Lucifer itu adalah gambaran dari kesempurnaan. Betul? Dalam kitab Yeskiel. Arti gambaran kesempurnaan, kesempurnaan dalam pengetahuan. Lucifer itu ahli fisika, ahli matematika, ahli biologi, ahli kimia. Makanya dia memberontak mau jadi Tuhan. Karena tahu banyak pengetahuan. Ingat, Lucifer bukan oon, dia pinter. Dan dia ada sebelum manusia diciptakan. Betul? Nah setelah itu ngomong gini, Pak Daud, inilah pertanyaan saya yang harus Pak Daud jawab. Rahasia penting ini. Bagaimana terciptanya alam gaib? Perlu saudara tahu bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan alam gaib. Karena apa yang diciptakan Tuhan semua adalah baik. Sampai setuju angkat tangan saudara. Ingat, Lucifer diciptakan dari mana? Cahaya. Dari apa? Disebut apa? Pembawa terang. Pembawa terang. Sepertiga malaikat, itu malaikat. Berarti kalau itu tercipta dari cahaya, kecepatannya pun juga cahaya. Karena asalnya dari cahaya. Waktu dibuang ke bumi, mereka perlu alam, perlu tempat untuk tinggal. Perlu untuk tempat untuk apa, saudara? Tempat tinggal. Kenapa Alkitab mengatakan bahwa iblis adalah penguasa di udara? Apa saudara? Penguasa di apa? Roh-roh jahat di udara. Di udara ini, di atmosfer ini ada proton, ada neutron, ada elektron. Ada O2, oksigen. Ada karbon, betul? Ada apa? Karbon. Karbon dioksida. Dan partikel-partikel. Pada waktu sepertiga malaikat jatuh dalam dosa, mereka memutarkan seluruh elemen, partikel, neutron, elektron, proton, itu dengan kecepatan cahaya berputar penuh, terjadi benturan. Waktu terjadi benturan yang sangat dahsyat, terciptalah ruang kekosongan, yaitu energi menjadi materi. Apa saudara? Di mana saat itu juga waktu akan berhenti. Tiada batas ruang dan waktu. Ruang kekosongan, ruang kehampaan. Karena energi menjadi materi. Sudah bukan materi menjadi energi, tetapi energi menjadi materi. Karena benturan semua elemen dan partikel, terciptalah ruang kekosongan. Super multiple posisi dan super keterkaitan. Langsung profesor ini ngomong sama saya. Kebetulan di Amerika kami punya alat untuk simulasi, Pak. Waktu itu saya tidak kepikir, saudara. Saya ngomong itu. Ini ada hubungan kaitannya dengan apa yang saya lihat di surga. Yang akan bicara tentang masa kesusahan. Tapi itu masih apa? Permulaan. Belum tengah, saudara. Berapa tahun kemudian, tahun 2025, Prof ini telepon sama saya. Pak Daud, yang Bapak beri masukan ke saya sudah diuji coba. Dan sekarang sudah tercipta komputer kuantum. Apa saudara? Komputer apa? Kuantum. Itu tahun 2001. Bukunya mau diterbitkan, tidak jadi di tahun 1999. Apa hubungannya Pak Daud? Perlu sudah tahu bahwa corona itu adalah senjata biologi. Apa saudara? Untuk mengarahkan dunia
ke online, ke sistem digital. Untuk mengarahkan dunia ke sistem apa? Digital. Apa saudara? Digital. Untuk mengarahkan dunia ke proses digital ini saudara. Makanya saat ini ada tempat-tempat tertentu yang tidak mau terima uang cash. Mintanya apa? Digital. Seluruh dunia ini akan diarahkan ke sini. Jelas? Lu udah tahu untuk kemana? Waktu saya di surga, saya ditunjukkan suatu penglihatan yang dahsyat. Itu akan diaktifkan tahun 2032. Tahun berapa Dara? Tahun berapa? 2032. Modelnya seperti ini Dara. Seret. Nah, dan di sini ada satu titik. Cahayanya itu ada di tengah. Ruang kekosongan kehampaan. Dan titik beku absolut. Hidrogen helium cair. Titik beku absolut minus 273. Dan komputer itu nanti ada di ruang bawah tanah. Untuk menjaga kestabilannya. Karena sampai titik beku berapa Dara? 273 derajat Celcius minus loh Dara. Dan di situ ada suatu alat seperti ini Dara. Udah gini, baru gini Dara. Ini terbuat dari apa? Logam tanah jarang. Makanya sekarang banyak negara yang cari logam tanah apa? Jarang. Untuk menstabilkan medan magnet. Dan di situ saya lihat palladium dan perak. Untuk mengalirkan partikel. Dan saya melihat di mana titik itu, di ruang kekosongan itu tidak ada energi. Elektron, proton, neutron tidak ada. Tetapi yang di dalam adalah hanya materi. Karena energi itu sudah berubah menjadi apa? Materi. Warnanya itu adalah putih keperak-perakan, kekuning-kuningan, dan ada warna ungu biru tua sekali. Bercampur saudara. Ada di titiknya itu adalah. Dan itu yang menyalurkan partikel kuantum. Dan udah tahu bahwa untuk menyerang satu negara nanti, komputer itu akan mengendalikan dunia. Akan mengendalikan saudara? Akan mengendalikan apa? Dunia. Yaitu apa? Sekarang saya beritahu. Ini AI. Ini di atasnya AI lagi. Namanya AI hacker. Namanya apa saudara? AI apa? Hacker. Di situ saya ngelihat hacker-hacker seluruh dunia sengaja dikumpulkan. Sengaja apa saudara? Dikumpulkan dari China, India, Indonesia, Rusia, seluruh dunia ada. Hacker ada. Dan mereka disuruh menyerang sistem. Namanya cyber security, cyber pengamanan, cyber army. Ada. Supaya mereka menyerang ini, cyber ini. Dan supaya AI ini mempelajari para hacker bekerja. Ada. Untuk mempelajari sistem-sistem mereka menjebol dan sistem mereka bertahan. Ada. Jadi untuk mempelajari saudara, sistem saudara, ini saudara, belajar mempelajari sistem-sistem ini saudara. Setelah mempelajari sistem ini, terciptalah di atas AI yang mengendalikan AI, yaitu apa saudara? AI hacker. Apa saudara? AI apa saudara? Hacker. Jadi
AI-nya ini di atas AI sekarang. Saudara. Makanya hacker-hacker seluruh dunia dikumpulkan. Saudara. Dan ingat, untuk melumpuhkan, menjatuhkan satu negara. Yang pertama, yang dihancurkan adalah apa? Perbankan sistem digitalnya dulu. Hancur, jebret. Dan ingat, komputer kuantum ini di masa itu tahun 96 saya ngeliat super multiple posisi. Ini saya jelaskan ada. Super multiple posisi. Kita handphone ini, saya di sini, saya video call. Saya bisa 1, 2, 3, 4, 5 lihat saya semua. Betul? Betul? Itu masih belum super multiple posisi. Masih apa? Posisi aja. Super multiple posisi ini sampai di mana? Sampai planet, saudara. Sampai saudara? Planet. Dan super keterkaitan. Jadi misalnya ini gerak, di bulan juga gerak. Saudara. Itu kuantumnya seperti itu. Itu yang saya lihat. Super keterkaitan, super apa? Multiple apa? Gerak gini, gerak semua. Dan ingat saudara, untuk menjatuhkan satu negara, cukup satu tombol. Sistem perbankan hancur, jebret. Baru kedua, sistem pembangkit listrik. Hancur, jebret, padam semua, black out. Baru yang ketiga, sistem pertahanan. Drone-drone itu langsung dihack. Ingat, hacker manusia masih perlu tidur, masih perlu istirahat. Betul? Betul? Ini hacker AI, saudara. Non-stop, tidak perlu ngopi, saudara. Tidak perlu ke toilet, saudara. Drone itu bisa menyerang balik, saudara. Super keterkaitan. Dan ingat perlu udah tahu, teknologi itu dari mana? Israel. Dan mulai diaktifkan nanti di Amerika, Cina membuat juga, Rusia membuat juga. 3 negara yang akan mengendalikan. AI, komputer apa? Kuantum. Jelas saudara? Dan ingat, end to end, selesai dan selesai terinklusif. Nanti kripto, Bitcoin, habis saudara. Kenapa? Akan terbuka semua data. Kalau untuk membuka data, orang itu perlu komputer sekarang atau superkomputer. Perlu tahunan, ratusan tahun. Ini tidak perlu. Hitung detik, menit, jam. Buka semua. Pendiri Bitcoin sampai sekarang tidak ada yang tahu. Betul? Siapa pendirinya? Dan pihak ketiga pun rahasia. Sembunyi. Nah, begitu komputer kuantum diaktifkan, langsung terbuka semua. Blesret. Misalnya, tidak taunya AI hackernya, tukang ojek gimana? Super jenius tapi bubar, betul tidak? Jelas? Jadi 2032 ke atas, perang cyber. Perang apa saudara? IT. Tapi ingat, Lucifer gambaran kesempurnaan pengetahuan, tapi Tuhan sumber pengetahuan. Nanti saya beritahu cara melumpuhkannya. Itu ada saudara. Cara apa saudara? Dan cara menghadapinya. Nah, dan apa yang terjadi? Jadi nanti di masa depan perangnya adalah IT, cyber. Jelas? Ingat, matahari ciptaan Tuhan, sisanya made in China. Jadi China bikin juga. Jelas saudara? Ingat, teknologi dari mana? Setelah itu Amerika yang membuatnya. Itu 2032 pengaktifannya. Mulai pengaktifan. Yang kedua apa lagi saudara? Kedua apa lagi saudara?
China, ketiga Pak Rusia. 3 ini. Nah 3 ini yang berlomba-lomba terus. Nah disitulah saya baru mengerti. Yang disebut penyatuan mata uang itu uang digital, bukan euro. Arahnya dunia seperti itu. Jelas? 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 Kripto-kripto yang bertahan, yang punya backup emas dan pertambangan fisik, baru bisa bertahan. Tapi kripto yang tidak ada backup emas dan pertambangan fisik, end to end, selesai semua. Karena semua data kebuka. Gimana mau ngelawan AI hacker, saudara? Kita manusia masih bisa buang air besar, betul saudara? Dia tidak perlu nongkrong, tetap jalan, betul saudara? Nah, jelas saudara? Jelas? Dan aku sudah tahu bahwa sekarang dunia akan kembali. Maka tidak ada yang baru di muka bumi ini. Dunia akan kembali, ikuti saya semua, dunia akan kembali. Ke tahun 1944. Ikuti saya semua, 1944. Dan sampai dengan 1971, sebelum 71. Ingat, untuk mencetak uang kertas sebelum 1971 harus ada backup emas, cadangan emas. Dan setelah tahun 1971, Amerika tidak mencetak berdasar cadangan emas atau backup emas, tapi fiat money. Kenapa fiat money? Printing money. Karena dia adalah pemenang Perang Dunia Kedua dan punya cadangan emas terbesar di dunia waktu itu. Jelas? Tapi sekarang dunia sudah berubah. Rusia, China sudah kuat. Mereka mau lepaskan ini. Dan perlu kita tahu, US dollar, surat utang Amerika, China dan berbagai negara sekutunya China akan melepaskan dolar di pasar. Karena untuk melepaskan dolar di pasar, otomatis ekonomi Amerika ambruk. Supaya ekonomi Amerika tidak ambruk, maka harga emas akan dibuat tinggi. Dibuat apa saudara? Dibuat apa? Dibuat tinggi untuk bayar utang. Perlu kita tahu, dunia akan kembali ke fisik semua. Ngomong sama sebelahnya, dunia kembali ke fisik. Fisiknya apa? Emas, perak, tembaga. Yesus berkata, waktu pembinasa keji, hendaklah kemana? Ke pegunungan, betul? Dan waktu antikris menguasai 6666, betul? Itu apa? Digital. Apa saudara? Dan ingat, apa arti pegunungan? Itu bukan hanya beternak berkebun. Kalau sapi 10 yang makan 100.000 orang, sak burunya habis, betul? 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 Sak burunya habis. Betul? Ya makan 100.000 dan nunggu sapi satu untuk beranak itu 1 tahun, betul? Lah kapan makannya, betul? Kalau hanya berkebun, padi aja 3 bulan, keburu mati, betul enggak? Tapi Yesus berkata apa? Pegunungan. Artinya tidak sesederhana itu. Bukan hanya berkebun dan beternak, termasuk yang di dalam pegunungan itu apa? Di bukit-bukit, pegunungan, gunung itu apa? Mineral logam. Ngomong sama sebelahnya, mineral logam.
emas, perak, tembaga, timah, batu bara. Jelas? 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 Sapi 100 mudah. 1 kilo emas selesai. Betul? 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 Pegunungan-pegunungan. Pembinaan sekecil. Larilah ke pegunungan. Untuk apa bertahan? Untuk menghadapi digital harus fisik juga. Sehebat-hebatnya kuantum, kena banjir bandang selesai. Betul? Kena tikus habis, betul nggak? Jadi ingat, dunia akan kembali ke berapa? 1944 akan kembali ke fisik lagi. Emas, perak, tembaga, uranium, fisik semua. Pak, komputer elektronik gimana? Sertifikat elektronik aman enggak, Pak? Bisa kehack enggak, Pak? Kan ini AI hacker. Enggak usah khawatir. Sertifikat elektronik itu aman. Backup datanya ada di mana? Di akte jual beli di notaris. Jelas? Itu kertas, tidak bisa dihack, betul? Ngomong sebelahnya aman. Kedua, proses PPAT ke BPN. Ada namanya warkah. Apa saudara? Warkah, riwayat tanah. Ketiga, backup data. Tapi dasarnya ada dulu, akte jual beli di notaris. Ini yang tidak bisa kena komputer kuantum. Kuantumnya sampai gelundung wong kertas, nanti dah. Jelas? Jelas? Dan ingat, dunia akan kembali ke tahun 1944. Emas nanti di tahun 2005 akan tembus 5 juta. Dan tahun 2030 emas akan tembus 3.250.000. Dan kalau naik, ingat komisi 2%. Nggak boleh lupa sama Pak Petrus juga. Uang dengar. Jadi emas berapa dah? Dan tahun 2035 perak akan tembus. Berapa Pak Daud? 200.000 per gram. Dan tembaga menyusul. Ingat saudara, saya hanya ngasih masukan. Enggak apa-apa Petrus ya. Engkau punya uang 1 miliar, engkau pegang hari ini. Uang berapa? 1 miliar. Engkau depositukan selama 10 tahun. Tidak bergerak. Hanya mendapat bunga. Untung apa rugi? Nah, tak jelasin lagi lebih dalam. Untuk menilai inflasi satu negara atau kerajaan atau baik kerajaan maupun ateis, komunis atau sosialis lah, negara manapun juga. Itu tidak bisa dilihat dari US dollar. Karena US dollar bisa diintervensi sama operasi pasar. Kedua, tidak bisa dilihat dari sembako. Karena sembako bisa dioperasi pasar dan intervensi. Yang tidak bisa diintervensi oleh pasar adalah emas. Tahun 2020 emas harganya berapa? 750.000. Betul? Betul? Yang mau betul angkat tangan. Dan tahun 2025 emas berapa? Berapa? 2,4. Berapa persen? Hitung sendiri.
berapa persen? 750 jadi 2.400.000. Persen kan semua itu bagi 5, kan 5 tahun. Keluar angkanya itu. Kalau engkau punya uang 1 miliar, engkau depositokan saat ini. 10 tahun lagi, nilainya tetap 1 miliar. Tapi nilai value-nya hanya 100 juta. Siapa yang setuju angkat tangan? Jelas? Dan makanya semua jemaat tempat ini, yang offline maupun online, kalau punya uang, punya berkat. Yang punya uang, beli emas. Yang pas-pasan, beli perak. Yang di bawah pas-pasan, beli tembaga. Tidak ada uang, berdoa. Lagi. Paling murah itu tembaga. Betul? Daripada tidak investasi, betul? Jadi jemaat tempat ini, nomor 1 apa? Emas. Kedua apa? Perak. Yang ketiga apa? Fisik. Di masa depan harga perak tembaga akan naik melonjak. Kenapa? Karena di Asia dan di Amerika, di masa depan saya melihat banyak paper surat berharga fiktif. Pada waktu diminta mana peraknya, mana tembaganya, tidak tersedia ready. Itu membuat harga fisik perak dan tembaga melonjak. Itu nanti di 2032 ke atas. Misalnya 1.000 ton perak, kan gitu. Hanya surat aja, paper. Itu di Amerika sama di Asia itu nanti. Negara dunia saat ini perlu perak untuk penghantar listrik, untuk elektrik, untuk industri. Mereka tidak butuh yang namanya surat, betul? Fisiknya. Pada waktu diminta mana fisiknya? 1.000 ton. Tidak ada ready. Tidak siap. Itu yang terjadi 2032. Maka harga fisik tembaga dan perak akan deng. Di Asia dan di Amerika. Pak, pada waktu perang hacker IT, cyber, Indonesia gimana? Justru aman. Indonesia masih manual punya. Mau sebelahnya Indonesia aman. Kenapa aman? Tambangnya batu bara sungguhan dalam tanah ada. Emasnya ada. Jelas? Nikelnya ada. Jelas? Saran saya, jemaat semua, kalau buka rekening bank, usahakan 2. 1 untuk uang besar, jangan gunakan e-banking, cukup ATM saja. Yang kedua, untuk sehari-hari, baru ada e-banking. Karena kita kan repot juga under e-banking, betul? Kenapa? Karena AI hacker di masa depan untuk menghack, menghilangkan ini hanya hitungan menit. Uang 1 triliunmu bisa tinggal 100.000, itu pun belas kasihan. Jelas? Karena apa? Karena sistem ini dulu yang akan dihabisin. Digital. Jelas? Sistem saudara? Jadi saran saya, tapi ingat itu belum kesusahan besar, masih permulaan. 2032 itu akan diaktifkan. Jelas? Pak, Temanggung gimana? Aman. Tembakau sungguhan. Gimana ngehacknya, betul? Jelas? Jelas? Saran saya,
jemaat semua, kalau ada berkat investasi fisik. Karena yang bisa ngalahkan itu hanya fisik. Emas sungguhan. Dan 2035 batu permata, blue sapphire, ruby, emerald, cat eye, paparaca, hancur semua. Di 2035 ke atas. Karena diciptakan dari lab batu blue sapphire, ruby, sintetiknya mirip aslinya karena bahan dasar bakunya sama dengan yang asli. Tetapi di lab, dan itu adalah made in China. Jelas? Dan berlian diamond hancur semua. Lab diamond. Tapi setelah lab diamond, batu apa? Mulia. Dan apa? Made in apa? Ngomong sama sebelahnya, made in China. Jelas? Saran saya yang punya batu-batu permata, jual semua sebelum hancur. Di tahun 2003 ganti apa? Emas, perak, tembaga. Dan yang keempat tanah. Ini semua ada kelebihan dan kelemahan. Ini sorry Pak Petrus ya. Emas, perak, tembaga itu kelemahannya ada. Tidak bisa berkembang, tidak bisa berbuah, tidak bisa beranak. Hanya disimpan, betul? Itu untuk menjaga nilai uang kita. Supaya tidak tergerus oleh inflasi. Siapa yang setuju angkat tangan saudara? Jadi saudara punya nyimpen kalau ada berkat dua. Salah satu dari tiga ini, yang keempat tanah. Tanah bisa berkembang, bisa berbuah kalau ditanemin. Dikembangkan, bikin rumah, bikin ruko, bikin macam-macam. Tapi kelemahannya satu, tidak liquid, tidak bisa dijual dengan cepat. Itu kelemahannya. Jadi saudara harus bagi apa? Ada emas, perak, tembaga, sebagian juga tanah. Siapa yang setuju angkat tangan saudara? Karena apa? Dunia akan kembali kemana? 1944. Ini ayatnya. Tidak ada yang baru. Jelas saudara? Jelas? Jelas? Dan 2032. Nah ini yang main saham tak kasih tahu. Ingat Komisi 2. Tahun 96 saya melihat. Yes. China akan berhasil menciptakan regeneratif sel ginjal dan pankreas. Ginjal dan apa? Pankreas. Teknologi dicuri dari Israel dan Jerman. Terciptalah regeneratif sel ginjal dan pankreas. Pankreas untuk diabetes. Jelas? Maka pusat kesehatan seluruh dunia akan berpindah. Bukan ke Singapura, bukan Malaysia, bukan ke Jerman. Tapi ke China. Itu 5 tahun lagi akan dimulai. Sahamnya adalah bioteknologi kesehatan. China. Ngomong sebelahnya China. Sebenarnya ngomong ingat 2%. Jelas? 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 Yang kedua, tembaga perak. Apa saudara? Apa saudara? Tembaga perak. Itu adalah pertambangan. Itu ada di Australia. Itu yang akan naik.
Kalau sudah ada berkat, ada jalur ke sana, beli pertambangan saham ya. Pertambangan apa? Perak dan apa? Tembaga. Tetapi pertambangan ini berhubungan dengan Amerika dan Rusia atau di Australia sendiri yang dikelola sudah lama. Jelas saudara? Itu Australia. Kenapa Australia? Penduduknya sedikit, wilayahnya luas, mineralnya banyak. Karena nanti dunia harus ada backup fisik. Jelas? Backup apa? Backup apa? Fisik. Dan tembaga di China juga. Kalau ada berkat lagi, saudara. Ingat berapa persen? Logam tanah jarang. Apa saudara? Karena 5-6 tahun lagi China dan Rusia akan berhasil mengekstrak 100% logam tanah jarang. Itu China dan Rusia. Jelas? China dan apa saudara? China dan apa? Rusia berhasil mengekstrak apa saudara? Logam tanah apa? Jarang. Nah, jadi saudara ada berkat seperti itu. Di masa depan kopi itu bertahan. Ngomong sebelahnya kopi bertahan. Kedua, tembakau bertahan. Langsung semua ngomong puji Tuhan. Ngomong sebelahnya tembakau bertahan. Jelas? Ini tentang masa depan. Banyak nanti pabrik rokok akan dikuasai Cina di tahun 2035. Jelas? Tetapi ingat, petani atau tengkulak tembakau tetap aman. Kuliner aman kecuali Chinese food. Kenapa? Yang asli datang. Jelas? Ingat, saya udah ngomong dari dulu kan? Jadi saudara, yang disebut penyatuan mata uang itu adalah apa? Uang digital. Pak, gimana di masa depan untuk anak-anak kami? Sudah tidak usah khawatir. Penting mereka diingatkan. Kembali ke manual. Ke fisik. Jadi nanti 2032 ke atas. Semua akan kembali ke 1944. Backup semua perak, tembaga, emas. Jelas? Timah, nikel, dan ingat di masa depan karena AI hacker ini tentang saham lagi. Dunia akan kembali ke pembangkit listrik pakai batu bara lagi. Harga batu bara akan naik 5 tahun lagi. Ngomong sebelahnya batu bara. Kenapa? Eropa akan kembali ke batu bara. Jelas? Karena green itu biaya lebih besar. Jadi saudara, apa persiapan kita untuk 2026 ini? Dari awal saya beritahu, tahun depan kita resesi ekonomi. Tapi Temanggung aman. Ndak kroso. Ngomong sebelahnya ndak kroso. Yang kroso sing diutang wae. Oke, silakan. Oke. Kita langsung masuk ke pertanyaannya supaya mempersingkat waktu karena ini pertanyaan udah. Sepertinya yang masalah ekonomi sudah hampir banyak sebagian besar dijawab ya. Iya. Ya kalau Bapak Ibu masih bingung tadi yang diceritakan,
Itu kan masih 7 tahun ke depan. Ditelan dulu aja mentah-mentah ya. Nanti dilihat lagi YouTube-nya. Supaya kalau nanti kita waktu masuk ke tahun yang tadi disampaikan, kita baru ngeh. Dulu waktu zamannya COVID, Pak Daud waktu kesini juga kita nggak tahu itu akan berakhir sampai kapan. Begitu waktunya selesai, ya sudah kita selesai, sekarang kita hidup berdampingan lagi secara normal. Jadi ditelan dulu aja. Percaya nggak percaya telan dulu. Nanti Tuhan yang akan pegang kendali. Amin. Iya, masih lupa ya. Ya. 2024 saya bicara supaya semua beli perak. Masih kan enggak? Ya betul, beli perak. Karena perak akan naik berlipat. Betul enggak? Udah beli perak belum? Yang sudah beli angkat tangan. Udah jual baru ngomong. Komisi 2. Oke. Jadi tahun itu kalau nggak salah harganya masih 18.000. 18, sekarang udah 40-an. Udah naik 2 kali lebih. Tapi oke lah. Jadi untuk pertanyaan yang sekarang nih Pak. Ini kan tinggal 1,5 jam lagi nggak nyampe ya. Kita udah masuk 2026. Yang menurut pemandangan Bapak, masa yang seperti apa sih kalau buat di secara rohani, secara bisnis, secara geopolitik Indonesia itu akan seperti apa? Untuk tahun depan, beratnya itu apa? Pertama adalah perpajaan. Kedua, inflasi dan deflasi ketemu. Harga-harga naik, daya beli tidak ada. Itu yang berat. Harga-harga naik, tapi daya beli turun. Dan ingat, kalau inflasi ada yang beli, tidak ada masalah. Tapi inflasi tidak ada yang beli, itu yang pusing. Betul tidak? Daya beli apa tuh? Turun. Jadi tahun depan itu daya beli lebih turun daripada tahun ini. Dan nanti banyak properti dijual. Tanah dan properti. Jualnya pun sampai NJUP, bahkan di bawah NJUP. Itu pun susah beli. Terutama yang harga di atas 10 miliar. Yang kedua, pajak. Kedua apa lagi? Ketiga, mereka yang punya utang. Itu berat. Karena kondisi ekonomi seperti ini, 2027 itu ekonomi baru bergerak. Baru gerak. Dana. Indonesia itu pulih masih 2032. Dana. Ngomong sebelahnya, tenang, tidak usah kopior. Jelas? Ketiga, dan yang keempat saya sarankan untuk tahun depan, apa yang jadi talentamu, apa yang Anda tahu, apa yang Anda alami, pertahankan, pegang itu untuk bertahan sampai 2032. Taunya salon ya fokus salon. Taunya bikin sambal pecel ya sambal pecel. Taunya gorengan ya gorengan. Taunya IT. Pokoknya yang sudah ada yang dipertahankan saja. Jangan coba bisnis baru. Kecuali punya uang cash. Tidak ada uang cash, jangan, selesai. Oke, lanjut. Kalau dengan ini Pak, dengan misalkan kayak ada pertanyaan tuh pengen mengembangkan usaha, tapi yang sesuai dengan bidangnya hari ini. Misalkan gerak di resto, terus dia mau ngembangin usaha gerak di resto juga gitu, masih oke atau gimana Pak? Selama dia tidak modal utang, uang cash, tidak apa-apa. Karena kalau modal utangan, kondisi seperti ini, ingat, ini masih 2032. Ininya kuat enggak ulurnya. Jelas? Kalau itu kuat, bukan utang bank, silakan. Dan ingat, 2026 itu ujian untuk anak-anak Tuhan, untuk gereja. Pelit tidak, nah itu udah. Lanjut. Oke, kalau tadi sudah seputar bisnis, mungkin ini juga sudah masuk pertanyaan rohani Pak.
Yang pertama, apa yang harus dilakukan seandainya kita tidak terangkat pada saat pengangkatan? Itu bukan bidang saya. Tanyalah Pak Petrus. Saya lebih baik menjawab apa yang di bidang saya. Nah ini Pak, ini yang mungkin banyak orang tuh mempertanyakan. Pak Daud sekarang kan mulai dikenal oleh banyak orang. Dan banyak orang karena dengerin YouTube-nya Pak Daud Tony sudah mulai kayak bukan mengidolakan ya, tapi apa yang Pak Daud Tony ngomong itu mereka lakukan. Nah, itu kalau seperti itu ketakutan dari yang bertanya ini, apakah dengan seperti itu posisi Pak Daud Tony itu mulai menggeser Tuhan atau bagaimana itu yang ini apa adanya saya bacakan ya Pak ya, jadi nggak tambah-tambahin. Ya. Kalau menurut saya itu urusannya dia tanya sendiri. Oh gitu. Karena gini, saya kan bukan nabi dan saya juga bukan pendeta dan saya juga bukan penginjil gereja. Saya hanya penyampai pesan aja. Penyampai pesan itu kalau didengar ya sudah, enggak dengar ya sudah. Ya. Tetapi harus ada kasihan, hanya ngelihat, hanya nyampaikan, maksudnya enggak dikasih uang transport. Betul? Ya, itu pun karena kasihan loh ya. Ya. Itu pun dapat berapa? 2%. Pak, tahu enggak ini sungguhan Pak. Pak Daud saya beli emas tahun 2020. Berapa kilo? Pokoknya banyak lah gitu. Ini kan saya kan 2%-nya bukan omset, bukan loh ya. Dia jual punya keuntungan. Aku untung banyak sekali Pak. Untuk Bapak tak transfer kecil-kecil aja ya. Berapa? 100 juta. Nanti tiap orang tak kasih terus Pak 2% katanya. Setiap jual emas saya katanya. Dan yang ngasih saya itu tidak hanya 1-2, banyak. Dia ngomong, Pak Daud kan yang ada konglomerat ngomong ke sama saya. Pak Daud, Anda ini untungnya Tuhan itu baik. Anda hanya dapat karunia melihat, tapi tidak ada karunia membeli. Maksud, memang aku tidak beli emas Pak Peter. Pak Petrus, kenapa? Duitnya cepat, pas-pasan. Konglomeratnya bilang gini, kalau Pak Daud ada karunia membeli, Pak Daud tidak akan ngomong di media sosial, dibeli sendiri. Tapi Tuhan baik, hanya nyampaikan pesan, tidak ada duit. Jadi saya beritahu, pokoknya yang punya uang beli apa? Yang pas-pasan beli apa? Yang di bawah pas-pasan beli apa? Tembaga. Yang tidak ada duit. Udah. Oke, lanjut lagi nih Pak. Ini ada pertanyaan dari yang online. Namanya Pak Kris dari Solo mau bertanya. Untuk tentang saham di 2026, apakah itu masih investasi yang masih bisa untuk kita maju terus berkembang di situ atau kita butuh ke yang lainnya? Saya akan jelaskan, kalau investasi di saham itu yang saya bicarakan itu tidak bisa jual cepat. Ini beli, untung dikit jual. Untung dikit jual, saya beli lagi. Bukan seperti itu. Beli, tanam, tunggu sampai 5 tahun. 5-6 tahun baru dipikir. Jadi bukan untuk usaha yang harian gitu ya Pak ya? Tidak bisa. Yang short tidak bisa. Langsung jual beli tidak bisa. Itu jangka panjang. Namanya investasi. Ini nyambung lagi Pak, dengan adanya tadi Bapak cerita yang di 2032 tentang kuantum itu apakah juga akan merusak di sistem investasi di saham atau bagaimana? Di saham itu selain ada di bursa kan juga ada backup data di perusahaan. Tapi ya tetap pusing juga. Tapi semua perusahaan sebelum itu diaktifkan
pasti sudah membuat pengaman-pengaman, saudara. Yaitu apa? Backup data fisik. Jelas? Jadi saran saya semua, termasuk gereja, juga harus persiapan untuk backup data fisik, saudara. Kertas. Jelas, saudara? Kalau yang tadi Bapak sebutkan kuantum komputer itu apakah bersamaan dengan antikris? Karena era digitalisasi 666. Petunjuk waktu itu tahun 96 itu baru permulaan. Belum pertengahan loh ya. Permulaan. Belum apa, saudara? Belum pertengahan. Masih permulaan aja. Dan tengahnya kapan? Gampang, tanya Tuhan sendiri. Itu baru permulaan. Jadi penyatuan dulu. Saudara, ingat, China, Rusia, berbagai negara, arahnya semua apa? Ke nanti di 2035 ke atas, nanti yang jelas ada 3 mata uang. Pertama adalah emas, logam emas. Kedua uang kartal, uang kertas. Ketiga digital. Saran saya, kalau saudara beli emas, harus emas batangan fisik. Ingat itu. Ngomong sebelahnya, fisik. Saya mau tanya, misalnya Pak siapa nih? Pak Budi. Bapak di handphone ada e-banking 10 triliun. Wah, Pak Budi senang sekali, perut sampai gemuk terus, betul nggak? Tiba-tiba, ingat ya, yang jadi hacker itu bukan manusia nanti. Itu di 2032 ke atas. AI, di atas AI, itu yang akan mengendalikan. AI hacker. Saya mau tanya, AI-nya ini belajar dari mana? Semua hacker seluruh dunia disuruh nyerang, ngerti tidak? Dipanggil untuk berlomba-lomba menyerang. Setelah berlomba-lomba menyerang, AI ini mempelajari cara hacker semua, ngerti tidak? Jelas? Setelah mempelajari semua sistem-sistemnya, dikumpulkan dari satu, saudara. Nah, sempurna enggak, saudara? Ini digunakan untuk menyerang, saudara. Selesai. Yang dirumpungkan sistem apa? Perbankan dulu. Nah, nanti di 2032, saran saya, selain punya uang di bank, tapi juga ada emas fisik di rumah. Jelas? Ingat, intinya harus ada fisik. Oke? Oke. Ini ada yang bertanya yang tentang dunia roh ya Pak ya. Ada orang asli Indonesia tapi sekarang tinggal di London. Dan dia tuh sering ngimpi tentang rumah yang ada di Jawa. Di Indonesia tempat dia tinggal. Itu kira-kira maknanya apa gitu Pak? Nggak ada, impen-impenan. Impen-impen aja ya. Kangen omah berarti ya Pak ya. Kangen omah berarti. Homesick gitu mungkin. 5 pertanyaan lagi ya. Ya oke. Selesai. Itu Cap. Kamu ada enggak? Mungkin yang di sini aja yang yang offline ya. Ada yang mau bertanya enggak? Kami melemparkan jemaat, oke. Dibatasi 5 ya, ada PO 1. boleh bantu. Bisa di itu dulu, ada 1 di sini, yang sebelah sini ada enggak? Bisa angkat tangan, Bapak Ibu boleh yang mau bertanya. Dulu, nanti IO akan kasih mic di sebelah Saudara, kanan saya mau tanya, musuhnya nanti hacker apa saudara? Nanti AI apa? AI hacker. Sudah, mari silahkan Ibu. Langsung ke pertanyaan aja ya, supaya mempersingkat waktu ya. Oh ini sebentar ada mikrofonnya. Saya mau tanya itu tadi kan disebutkan paling laku itu emas, perak, tembaga. Bagaimana dengan perunggu? Itu nikel, timah itu kurang lebih akan dibutuhkan untuk industri apa gitu, dan itu seperti gimana? Tetap dibutuhkan semua. Tapi yang saya tahu itu hanya 3 tok. Kenapa? Itu yang saya ngomong yang saya tahu. Pokoknya
waktu kondisi seperti itu, yang jelas yang 3 ini yang dipegang. Ya, Nah, memegang yang lain lebih baik, berarti duitnya banyak kan itu. Ya. iya ya. Ya sudah cukup. Oke. Tapi mungkin ini bisa membantu Ibu ya. Tadi kan Pak Doto ini menyampaikan ada apa mineral jarang itu ya Pak ya. Logam tanah jarang. Logam tanah jarang. Itu salah satunya ada nikel, ada timah, sama untuk bahan baku elektronik vehicle. Jadi kayak mobil listrik. Jadi arahnya ke situ. Jadi Ibu bisa cek di Google tentang logam tanah jarang itu apa saja. Yang tadi Ibu sebut tadi itu ada beberapa yang masuk ke kategori logam tanah jarang. Kira-kira itu. Yang jelas nanti dunia akan terjadi perpindahan energi dari fosil minyak ke Listrik. listrik. Itu nanti listriknya pun balik kemana? Batu. Ini batu bara pas gini dah. Ya. Ulangi lagi. Ada Nanti lagi? akan Oke, naik ada lagi. lagi 4 pertanyaan lagi yang mau bertanya mungkin. Ya, mari di tengah ada satu. Di mana? Mas. Ya. Oke. Ada sudah. Ibu bisa berdiri, bisa langsung ke pertanyaannya ya. Silakan. Shalom Pak. Iya. Yang jelas jual kecap aman. Tadi saya sudah menyimak bahwa Bapak bilang akan ada bagaimana caranya untuk kita mengalami hal yang seperti itu dengan firman Tuhan. Tapi baru satu yang saya dengar, yaitu kita disuruh lari ke gunung karena di gunung kita bisa bertahan. Apakah ada Pak ayat-ayat yang lain yang mendukung sehingga lebih banyak pengetahuan kita untuk bagaimana kita yang kita akan mengalami itu dan kita menyiasatinya. Ibu Terima baca kasih. sendiri di kitab Wahyu dan kitab Daniel. Baca sendiri. Kitab Wahyu dan kitab apa? Daniel. Oke. Lanjut Ada lagi? Ada 3 lagi penanya, silahkan. Sebelah kiri saya mungkin. Oh itu. Ada yang angkat tangan pakai kacamata tadi? Silakan. Tadi di tahun 2030 yang bakal bernaik pesawat emas ya. Emas akan naik tembus di 2030 berapa? 3.250.000. Tembus. Oke. Kalau logam Logam apa? Logam apa? Yang mau ditanyakan apa, Adik? logam aja. Ya sudah. Oke, ya. Sudah terjawab pertanyaannya? Oke, ya. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Ya. Di tengah dulu boleh, terus kemudian Cik Feni ya. Pertanyaan Feni terakhir ya, Cik Feni. Oke, silahkan. Baik, pertanyaannya adalah apakah Bitcoin akan tetap aman dari komputer kuantum? Karena kan Bitcoin ada tambangnya. Dan kira-kira berapa harga Bitcoin di tahun 2032? Tambang di sini ada tambang fisik. Tambang apa? Fisik. Tambang fisik itu apa? Tambang emas, emas fisik. Bukan menambang di komputer. Jelas? Harus nambang apa? Harus ada backup tambang apa? Fisik. Bukan nambang di dunia maya. Nah, kripto yang bertahan hanya kripto yang ada backup fisik. Emas dan tambang fisik. Kalau tidak ada tambang fisik, waktu kebuka semua data, selesai. Karena kripto, Bitcoin itu berdasar apa? Kepercayaan, kedua kesepakatan. Jelas? Jadi kalau itu tidak ada backup fisik itu yang bahaya, bubar.
Yang jelas gini loh, kita ndak usah terlalu mikir jauh. Yang real aja bisa hilang, apalagi yang tidak real. Betul? Ya. Lebih baik yang real aja. Oke? Oke. Pertanyaan terakhir, Civeni ya? Oke. Terima kasih Pak buat waktunya. Saya sudah dengarkan penjelasan detail dari Pak Dotoni dan itu membuat kami para bisnismen berpikir untuk lebih ke depan lagi untuk apa yang harus kami lakukan. Dan dari penjelasan Pak Dotoni itu sudah sangat jelas bahwa dunia ini akan digiring untuk ke digital, demikian juga bisnis. Tapi kan tadi Pak Dotoni juga mengatakan nantinya akan kembali ke fisik. Nah, bisnis yang saya jalani ini startnya kan offline Pak. Dan kemudian terjadi COVID itu online itu memuncak sekali. Dan saya dari bisnis offline belajar untuk online. Dan akhirnya sekarang bisnis saya itu kombinasi offline dan online. Nah, saran Pak Dotoni untuk ke depan dengan majunya begitu canggihnya digital, untuk kami para pebisnis lebih baik kami nantinya kembali lagi ke offline secara total atau tetap kombinasi. Karena kami melihat juga kalau kami tidak mengkombinasikan dengan online, kami ini ketinggalan. Oke, saya jelas. Untuk penjualan itu kalau kita kalah jauh dengan yang online, sehingga kami kombinasi. Nah, untuk jalan tahun-tahun ke depan, saran Pak Daud buat kami pebisnis tetap kombinasi atau kami beralih ke fisik lagi, ke jelas. offline lagi. Pertama, Terima kasih Pak. Kombinasi. Tapi harus ada backup data fisik. Paham di sini? Ingat, online tetap kita perlukan karena untuk network jaringan. Kan tidak mungkin kalau kita mau ke Cina harus datang ke China dulu, tanya-tanya balik lagi bolak-balik kan mumet, betul tidak? Nah, online tetap jalan, offline tetap jalan, tapi semua data harus ada backup fisiknya. Paham di sini? Karena nanti pada waktu AI hacker itu digerakkan untuk menghancurkan, melumpuhkan bisnis seseorang, itu menghancurkan sistem digitalnya dulu. Pada waktu sistem digital dihancurkan, sudah tetap aman, masih ada backup fisiknya. Semua data. Saya setuju, angkat tangan darah. Tetap kombinasi. Dan gereja di masa depan, ini gereja di masa depan, di 2035 ke atas, yang bertahan adalah gereja yang ada urapan dan kuasa. Contohnya gereja ini ada urapan dan kuasa. Nah, kalau tidak ada urapan dan kuasa, banyak yang ke online. Jelas? Ingat, saat ini dunia baru digiring kemana, Dara? Penyatuan mata uang digital. Oke? Oke, terima kasih sekali lagi untuk Pak Dotoni dan juga para jemaat dan audiens online yang sudah memberikan pertanyaannya. Untuk menutup nih Pak, konklusi, apakah ada yang mau disampaikan lagi oleh Pak Dotoni? Pesan saya untuk saudara satu. Pertama, jangan panik untuk menghadapi era menuju permulaan dari kesusahan, yaitu penyatuan mata uang. Ingat saudara, yang jelas Tuhan sudah memberitahu cara menghadapinya. Engkau harus pegang fisik. Pegang apa? Pegang fisik. Yaitu apa? Emas, perak, tembaga. Fisik. Tapi bukan perhiasan, batangan. Yang setuju angkat tangan. Dan yang kedua, semua bisnis tetap harus kombinasi. Karena untuk memelihara, memegang jaringan, network, tetapi harus ada backup fisik. Sehingga pada waktu dihack, masih ada datanya semua. Jelas? Nah, usahain nanti di masa depan, bank pun saudara ada backup fisik juga. Backup apa?
fisik. Buku rekening, fisik. Betul? Buku apa enggak? Buku rekening kan fisik. Ingat e-banking dan tidak e-banking. Gunakan ini. Dan yang ketiga, tahun depan memang resesi. Tapi jemaat tempat ini tidak mengalami resesi. Dan percaya Tuhan pelihara di masa kesulitan apapun. Dan ingat pesan saya, dan saat ini saya beritahu kepada saudara, apa yang Tuhan pesankan pada saya sampaikan. Yaitu apa? Semua harus apa? Berkebun. Yang setuju angkat tangan saudara. Semua apa? Berkebun. Karena nanti akan mengalami apa? Dunia mengalami krisis pangan. Ketahanan pangan harus. Yang jelas kopi dan tembakau aman. Oke, terima kasih waktunya Pak Dotoni buat sharingnya. Saya rasa waktunya sudah selesai untuk kita tanya jawab. Masih ada hal lain yang kita mau sama-sama nikmati bersama dengan Tuhan. Saya percaya apa yang hari ini kita dengar selama 40 menit ke depan kita mau renungkan dan kita siap maju bersama Tuhan sebagai penerobos di tahun 2026. Amin saudara. Kita siapkan hati, berikan aplaus buat Tuhan semuanya. Terima kasih Pak Dotoni. Terima kasih Pak.